Kau sanggup tak nanti mendidik cucuku menjadi cucu yang soleh dan solehah? Sanggup apa tidak? Sanggup. Tiga balik. Tapi kalau kata dia, insya Allah mama, aku akan mendidik cucu-cucu mama solehah seperti mama. Apa kata ibu? Wow, gua banget. Ini acara yang punya program adalah muslimat, kajian khusus muslimat. Maka yang laki-laki semua hadir hari ini menumpang. Katanya mereka berdiri di luar pintu. Sabar ya Pak, sabar. InsyaAllah Bapak diberi tambahan rezeki insyaAllah. Bertambah rezekinya insyaAllah. Bertambah anaknya insyaAllah. Bertambah rezekinya insyaAllah. Bertambah istrinya insyaAllah. Judulnya saya mancing aja. Judulnya prinsip-prinsip pendidikan anak menurut Rasulullah SAW. Terjadi perbedaan pendapat di antara pakar-pakar pendidikan. Yang satu mengatakan pendidikan anak itu dimulai sejak anak bisa menerima respon secara positif, yaitu setelah dia mumayyiz, bisa membedakan mana makanan, mana kotoran, mana baik, mana buruk. Kira-kira umur 5-6 tahun baru dimulai pendidikan di situ. Yang kedua mengatakan pendidikan diawali ketika anak sudah mulai berada, bersemi dalam kandungan. Di situ sudah dimulai pendidikan. Yang ketiga mengatakan pendidikan baru bisa dimulai justru lebih besar setelah dia dewasa, setelah dia SMP, akil balik, baru bisa dimulai pendidikan. Sebelum itu tidak bisa. Di antara tiga pendapat ini, ibu-ibu condongnya kemana? Memang kalau lapar payah berpikir memang. Baru jam 11 kurang. Ibu-ibu yang mengatakan pendidikan baru bisa dimulai setelah remaja akil balik, angkat tangan. Ya Allah. Ibu-ibu, satu orang cuma. Ibu-ibu yang mengatakan pendidikan baru bisa dimulai setelah anak menerima respon mumayyiz baik buruk, angkat tangan. Ibu-ibu yang mengatakan memulai pendidikan sejak anak di dalam kandungan. Sekarang judul kita tidak menurut pakar tapi mengikut Rasulullah. Apa kata Nabi SAW kepada para laki-laki? Ikhtaru linutafikum. Pilihlah di mana kamu menyemai bibit tanaman. Pilihlah tanah yang baik. Maka ketiga-tiga teori tadi salah semua. Karena menurut akal manusia, apa kata pepatah orang Melayu? Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah, tahu galah? Buluh, tahu buluh? Bambu, tak juga tahu bambu. Payah betul lah ceramah. Kalau bambu panjang sejengkal, jangan hendak mengukur lautan. Ternyata pakar-pakar tadi tak ada yang betul. Yang betul kata Nabi SAW, pilihlah tanah tempat kamu menyemai bibit tanaman. Setelah dewasa, salah. Setelah remaja, salah. Setelah mumayyiz, salah. Dalam kandungan, salah. Yang betul mana? Pendidikan anak dimulai sejak memilih ibunya. Maka wahai kalian, wahai laki-laki yang sedang berada di dalam penjara, insyaallah semua bapak-bapaknya baik-baik semua insyaallah. Maka pendidikan diawali ketika memilih ibunya.
Maka laki-laki ketika menikah, dia tidak hanya memperturutkan hawa nafsu, tapi yang bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya. Anak-anak muda ini berubahlah kalian berpikir, do you marry me? Maukah menikah dengan aku? Bukan itu yang kau ucapkan. Maukah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku? Mesti mengerti, mesti paham. Kalau tidak, dia akan menturunkan hawa nafsu saja. Mau mencari yang tinggi, yang putih, yang mancung, tapi tak ada otaknya. Nah, kasar sekali. Oke, kita lembutkan sedikit. Tak ada otaknya. Untuk apa? Oleh sebab itu maka coba tengok dalam Al-Quran. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanam-tanaman yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus hanya akan mengeluarkan tanaman yang tak baik. Setelah cerita tanah dan tanaman, langsung cerita kepada Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa hubungan tanah dengan Nabi Nuh? Bibit bagus ditanam di tanah yang tak bagus, maka tumbuh pokok kaktus. Durinya tajam, bunganya tak harum, dicium silap-silap hidung bengkak. Tapi kalau ditanam di tanah yang subur, tumbuhlah bunga mawar yang harum semerbak. Ditengok mata kita tenang, harumnya wangi bukan main. Betul? Tapi bukan bunga ini. Nah, ini bunga plastik. Pelajaran yang pertama, ibu juga begitu, Bu. Ibu akan memilih calon menantu, maka ibu pilihlah calon menantu yang akan bisa menjadi ibu bagi cucu-cucu ibu. Maka nanti kalau datang anak lajang ibu membawa perempuan, ibu tanya aja, kau sanggup tak nanti mendidik cucuku menjadi cucu yang soleh dan soleha? Sanggup apa tidak? Sanggup. Tiga balik. Tapi kalau kata dia, insya Allah mama, aku akan mendidik cucu-cucu mama solehah seperti mama. Apa kata ibu? Wow, buah banget. Mudah-mudahan ibu semua dapat menantu solehah-solehah. Ini yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam punya bapak namanya Azar. Siapa nama bapaknya? Azar. Azar itu kerjanya membuat patung. Semua patung-patung di zaman itu tertulis di tengkuknya, made in Azar. Dia yang tukang buat patung. Kira-kira kalau tukang buat patung baik apa jahat? Jahat. Penyembah berhala, tukang buat patung. Maka apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Wa idh qala Ibrahim li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan ayah? Marahnya Azar. Azar ini orangnya pemarah, bukan main. Apa kata dia? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mendakwai aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, pergi kau ke sana jauh-jauh. Ada tak suami ibu macam itu? Setelah mati mirip kau. Tapi ternyata anaknya baik, soleh, lembut. Nama anaknya Ibrahim. Kenapa Ibrahim itu baik? Padahal bapaknya brengsek. Cepat kali ngaku. Kenapa Ibrahim itu baik? Ibunya baik. Ibrahim punya ibu yang solehah luar biasa. Namanya Umayyah. Saya kalau punya anak perempuan saya kasih nama Umayyah. Panggilan siapa? Nela. Insya Allah perempuan yang baik. Tak ada cerita tentang ayah Nabi Musa. Bolak-balik dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai An-Nas. Tak ada satupun ayat bercerita tentang ayah Nabi Isa. Wa il auhayna ila ummi Musa. Ingatlah ketika kami kirimkan
ilham kepada ibu Musa, an ardi'i, susukan anakmu, fa in khifti alaihi, kalau kau takut, la takhafi, jangan kau cemas, wala tahzani, jangan kau sedih, inna radduhu ilaiki, kau hanyutkan anakmu ini ke sungai Nil, tapi nanti kami akan mengembalikan dia kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya salah seorang rasul. Luar biasa. Dari Umailah lahir seorang anak Ibrahim. Dari Yohanes nama emak Nabi. Musa, lahirlah anak yang soleh bernama Musa. Isa malah tak ada ayahnya sama sekali. Isa tak ada ayahnya sama sekali. Ada seorang perempuan yang solehah, lama tak punya anak, namanya Hannah. Siapa namanya? Hannah. Maka berdoa dia kepada Allah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar ya Allah, saking inginnya punya anak, nanti kalau aku punya anak, maka anak yang ada di dalam perutku ini akan aku jadikan dia sebagai muharrara. Makna muharrara artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia tidak akan kerja lain. Kalau aku punya anak, dia tidak akan kusuruh tanam korma. Kalau aku punya anak, tidak akan aku suruh menjadi pegawai kerajaan. Kalau aku punya anak, akan kusuruh dia menjadi pelayan Baitul Maqdis. Saking inginnya punya anak, ya Allah. Falamma wada'atha qalat, dan ketika dia melahirkan anak, apa kata dia? Inni wada'tuha unsa. Ternyata aku melahirkan seorang anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Cerita tentang anak perempuan yang datang laki-laki. Maka aku beri nama anakku itu Maryam. Hannah yang solehah melahirkan anak seorang perempuan yang solehah bernama Maryam. Maryam yang solehah melahirkan anak yang soleh laki-laki bernama Isa. Ibu Maryam baik, ibu Isa baik, ibu Musa baik, ibu Ibrahim baik. Bagaimana dengan ibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu Muhammad bernama Aminah, diambil dari kata amanah, perempuan yang teguh memegang amanah, maka dia bernama Aminah. Maka lahirlah seorang anak terpuji dari rahim yang amanah itu, lahirlah seorang anak yang terpuji bernama Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ibu-ibu yang solehah tadi melantunkan sholawat untuk anaknya, lahirlah anak yang soleh. Selesai prinsip-prinsip pendidikan anak menurut Rasulullah. Yang pertama, memilihkan ibu yang baik.